Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zaki Zidan dengan NIM 2209036027 dari Prodi Teknik Industri. Pada video kali ini, saya akan membuat gambar soal 1 modul 3 dari Praktikum Industri 1. Langsung saja kita ke AutoCAD. Nah, di sini adalah tampilan awal saat membuka AutoCAD. Langsung saja kita pencet New. Ini adalah lembar kerja pada AutoCAD. Kemudian kita ketik units untuk mengatur satuannya. Precisionnya kita buat dua angka di belakang koma. Oke, langsung saja kita membuat gambar. Pertama-tama kita pilih center radius, circle center radius untuk membuat lingkaran dengan radius 24. Lalu kita buat lagi dengan radius 17. Lalu kita buat lagi dengan radius 10,5. Lalu kita membuat hexagon. Pertama-tama kita memakai rectangle ukuran 7, 6. Lalu kita pilih poligon dengan sisi 6. Script circle kita masukkan angka 3,5. Lalu untuk menyesuaikan ukuran kita potong saja, kita pakai trim. Lalu kita beri garis bantu untuk memudahkan agar mendapatkan midpoint dari hexagon itu sendiri. Lalu kita blok, kita menggunakan move, lalu kita taruh di sini. Kita hapus, kita blok lagi, lalu kita akan menggunakan polar array. Lalu kita ubah itemnya sebanyak 8 seperti bersoal. Lalu pada soal di sini terdapat garis putus-putus. Lalu kita ubah saja dengan kita mengetikkan line type. Lalu kita pilih load, lalu kita pilih isodes. Kita oke kan? Kita klik lingkarannya. Kita klik kanan, properties, lalu layernya kita pilih yang isodes. Skalanya kita ubah menjadi 0,5 agar terlihat seperti pada soal. Lalu kita buat garis bantu. Kita nyalakan auto di mode 7. Lalu kita buat lingkaran center diameter 33. Setelah itu diameter 13. Lalu menggunakan center radius 10. Lalu kita akan membuat ellipse menggunakan ellipse center ke bawah, kita beri 3, ke samping 2,5. Lalu kita blok, kita gunakan polar array sama saja seperti cara pertama tadi. Kita ubah itemnya sebanyak 4, lalu kita ubah menjadi garis putus-putus. Oke, langkah berikutnya yaitu kita buat lingkaran besar radius dengan radius 81. Lalu kita beri garis di sini ke atas. Kita beri garis bantu ke bawah agar memudahkan kita trim. Lalu kita fillet dengan radius 24.
24. Lalu kita membuat ini, kita taruh di sini ke bawah. Lalu kita fillet dengan radius 5. Kita hapus saja garis bantu tadi. Oke, lalu kita membuat garis bantu dari titik tengah lingkaran ini. Kita matikan ortonya dulu di 50 derajat. Kemudian garis bantu lagi di 5 derajat. Oke, telah selesai. Lalu kita buat lingkaran dengan radius 69,25. Pada pertemuan garis bantu dan lingkaran ini kita buat lingkaran dengan radius 6,07 dan 12,5. Oke, lalu satunya bagi juga begitu, 6,07 sama 12,5. Kita trim dulu. Garis bantunya kita iris saja karena sudah tidak diperlukan lagi. Lalu langkah berikutnya, sebentar, kita trim ini dulu. Langkah berikutnya kita akan menggunakan offset. Kita masukkan saja angka tadi, lalu 12,5. Lalu kita trim saja yang kelebihan ini garisnya. Garis lingkarannya juga kita trim, lingkaran yang tidak diperlukan. Trim. Oke, lalu kita mengubah ini menjadi garis putus-putus. Kita perpanjang sedikit garisnya agar terlihat seperti pada soal, sedikit saja. Kemudian kita membuat bagian bawahnya. Kita nyalakan orto, kita membuat garis bantu 103. Kemudian di garis ini kita membuat garis bantu sebesar 15 mm. Oke, di sini kita beri 20. Kita beri 20. Lalu di ujung garis bantu tersebut kita membuat lingkaran menggunakan 2 koin. Masukkan saja 30 dan sisi sebaliknya juga 30. Oke, jadi kita trim dulu kita trim dulu ini, lalu kita buat lingkaran dengan diameter 118. Sebentar, di sini 118. Oke, lalu kita beri garis di sini sepanjang 26.
di sisi kanannya juga 26, lalu ke arah samping. Kelebihan nggak apa-apa karena kita akan trim juga, atau kita akan fillet dengan radius 5. Fillet bagian sini dulu, lalu sebelah kanannya juga. Lalu kita trim saja bagian ini. Lalu kita buat garis bantu juga di sini agar memudahkan. Lalu kita tarik garis dari sini, kita matikan orto dulu dengan derajat 80 agar menghasilkan derajat 100 bagian dalamnya. Di sini kita buat derajat 100. Oke, kita trim dulu. Kita iris saja biar hilang semua. Oke, dari ujung sini kita buat garis lurus horizontal sepanjang 180 mm. Lalu dari ujung sini kita tarik garis seperti ini. Lalu oke, sebelum itu kita akan mengecek dulu dengan angular apakah sudah betul. Baik, ini sudah betul, dan yang satunya sudah betul. Lalu kita buat bagian bawahnya sepanjang 12, 180. Oke, kita fillet dulu ini bagian ini, fillet bagian ini, fillet juga bagian yang ini. Karena ini terpotong tadi karena di fillet, kita pakai extend saja agar lebih cepat. Oke, sebelum itu kita akan buat bagian sini terlebih dahulu. Kita pakai offset. Sebelum itu kita beri garis bantu dulu, garis, lalu kita pakai offset. Kita masukkan saja angka 10. Oke, kita fillet dengan radius 5. Fillet dengan radius 5. Radius 5, fillet keempat sisinya, keempat sudutnya. Baik, bagian sini sudah jadi. Kita membuat bagian bawahnya lagi. Kita beri garis bantu 21, lalu garis ke bawah 12. Pada midpointnya kita beri angka 9, ke kanannya juga 9, lalu ke atas. Lalu kita di sini ada midpoint, kita tarik ke bawah. Oke, kita ubah ini menjadi garis putus-putus. Skalanya kita ubah menjadi 0,25.
Oke, kita blok saja. Oh, sebelum itu kita beri, kita tambah di sini guys batunya 55. Kita blok dulu, kita copy, baru kita blok, baru kita move. Kita move, baru lalu kita letakkan di sini. Oke, setelah itu kita membuat spline dengan cara mengklik saja, mengetik spl. Sebelum itu kita matikan ortho terlebih dahulu. Spline tidak memiliki ukuran, oleh karena itu kita miripkan saja dengan seperti soalnya. Pada soal seperti ini, ke kiri sedikit, ke kanan, lalu ke bawah sini, lalu ke sini, ini, sini, lalu ke bawah. Kita begini saja. Oke, bisa diubah atau diedit dengan klik ini. Kita miripkan dengan seperti pada soal. Oke, terus ini agak ini. Oke, yang kelebihan kita dapat trim saja. Lalu kita buat bagian satunya SPL. Terdapat bensin juga. Yang ke sini, ke bawah. Oke, kita buat ulang. Trim. Lalu kita akan menggunakan tool hatch. Dapat pakai di bagian atas. Kita pencet saja, kita pilih yang ANSI 38. Pilih juga, lalu kita trim lingkaran
baik. Kemudian kita beli SPL juga di bawahnya. Uh, kita gunakan tool hatch. Kita menggunakan yang E31. Oke. Baik, untuk penggambaran modul 3 soal 1 telah selesai. Kurang lebih dari saya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tessa Maria Eklesia Ritonang dengan NIM 2209036032. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan soal 2 dari modul 3 pada praktikum industri pertama. Jadi soal yang diberikan adalah sebagai berikut. Ini objeknya. Objek yang harus dikerjakan pada aplikasi AutoCAD. Dan apabila kita sudah masuk pada laman kerjanya, akan tampilannya seperti ini. Langsung saja kita masuk pada proses pengerjaannya. Hal pertama yang saya lakukan di sini adalah membuat bagian atas objek menggunakan tool circle center radius. Pada soal diminta untuk menggunakan radius 24,75 seperti ini. Dan setelah jadi lingkaran dengan radius 24,75, selanjutnya akan membuat lingkaran lagi di bagian atas lingkaran ini. Pertama-tama kita membuat garis bantu dulu sebagai titik tengah dari lingkarannya di sini dengan besar sudut 45 derajat. Lalu kita buat garis bantulnya di sebelahnya dengan besar sudut 135 derajat. Lalu kita buat lingkaran dengan radius 12. Kita buat lagi yang sama di sini, radius 12. Lalu kita buat lingkaran kecil di dalamnya dengan radius 4,5. Di sebelah sini juga sama. Radiusnya 4,5. Dan setelah jadi seperti ini, kita akan membuat lagi lingkaran, tapi pada kali ini menggunakan garis putus-putus dengan titik. Untuk membuat perintah seperti itu menggunakan perintah layer. Nah, di sini kita klik ini, new layer. Kita buat layer 2, tipenya isolong dash dot ini, klik OK, lalu kita tutup displaynya. Di sini kita pilih layer 2. Lalu kita pilih tool circle center diameter. Di sini diperintahkan untuk menggunakan diameter dengan ukuran 18. Nah, terlihat pada soal ini garis putus-putusnya ada 3, jadi kita buat dulu di sini garis putus-putus yang menjadi 3 menggunakan properties. Lalu di sini line type-nya kita build jadi 0,75.
Jadi seperti ini garisnya ada 3. Close. Dan setelah jadi lingkaran dengan garis putus seperti ini, kita akan membuat pola kotak di sepanjang lingkaran ini. Pertama-tama saya akan menggunakan mark center dulu. Nah, lalu untuk membuat pola kotaknya saya menggunakan tools lain. Di sini kita buat kotaknya. Di sini diperintahkan menggunakan kotak dengan ukuran 2x2. Apabila telah jadi seperti ini, kita satukan dulu menggunakan perintah join untuk mempermudah. Nah, setelah itu kita akan rotate menggunakan perintah rotate dengan rotate sebesar 45 derajat. Rotate 45 derajat. Nah, jadi seperti ini. Lalu untuk membuat di sekeliling sini kita gunakan perintah array polar. Kita tentukan titik tengahnya. Nah, jadi seperti ini. Pada soal diminta jumlah pola kotak sebanyak 7, kita buat 7. Nah, jadi seperti ini. Lalu untuk membuat yang sama di sebelah sini tinggal kita copy saja. Dan untuk mempermudah kita menggunakan perintah copy. Nah, jadi baru kita ke bagian tengah dari kepalanya ini. Selanjutnya, kita akan membuat lingkaran menggunakan garis putus-putus. Kita gunakan perintah layer terlebih dahulu. Kita buat layer baru. Di sini tipenya isodas. Kita klik OK. Lalu close. Di sini penamaannya layer 3. Maka untuk menggunakannya kita klik ini dan kita pilih layer 3. Langsung saja kita gunakan tool circle, center radius. Ini kita gunakan radius 15. Nah, pada soal itu garis putus-putusnya ada banyak, jadi kita ubah dulu properties. Kita ubah ukurannya jadi 0,75. Kita ubah jadi 0,5. Nah, seperti ini. Dan sebelum melanjutkan, kita akan men-trim dulu beberapa garis ini. Kita trim terlebih dahulu. Lalu selanjutnya kita akan membuat lingkaran di sepanjang jalur lingkaran ini. Kita akan membuat lingkaran sepanjang jalur ini
dengan diameter 4, circle center diameter diameternya 4. Nah, pada soal itu terdapat 5 lingkaran di sepanjang jalur lingkaran dengan garis putus-putus ini. Kita menggunakan perintah array polar. Kita tentukan titik pusatnya ini, lalu jumlah itemnya 5. Jadi seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat lingkaran lagi di dalam dengan kita akan membuat bagian ini yang lingkaran dengan ada kotak-kotaknya ini. Terlihat di sini diameternya 15. Kita gunakan circle center diameter 15 mm. Lalu kita buat persegi menggunakan line. Sebelumnya saya membuat center mark dulu untuk membantu. Nah, lalu kita dengan menggunakan line, kita buat seperti ini. Kita join dulu. Kita join kotaknya. Dan setelah kita join pola kotak ini, selanjutnya kita akan menggeser hingga sudut siku-sikunya ini menyentuh lingkaran. Kita gunakan perintah move. Kita gunakan perintah move untuk menggesernya. Nah, seperti ini. Lalu kita trim bagian yang tidak digunakan, yaitu bagian bawah sini. Nah, lalu kita buat di soal ini terlihat lingkaran dikelilingi oleh pola kotak ini sebanyak 7. Maka kita buat menggunakan perintah array polar. Sebanyak 7 item. Nah, seperti ini. Lalu kita akan trim bagian-bagian yang tidak dibutuhkan. Dan menghapus center mark-nya. Dan hasilnya akan seperti ini. Ini kita hapus dulu center mark-nya. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Lalu
hasilnya akan jadi seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat di sini, di bagian sini lengkungan menggunakan circle tan. Pertama-tama kita extend dulu lingkaran ini. Nah, lalu dengan menggunakan circle tan, kita pakai tentukan titiknya sebelah sini, dan sebelah sini. Akan terbentuk lingkaran seperti ini. Setelah terbentuk lingkaran seperti ini, kita trim saja bagian-bagian yang tidak dibutuhkan. Nah, jadi seperti ini. Trim lagi. Sudah jadi, selanjutnya kita akan memfilet bagian ini dengan radius 10. Kita gunakan perintah fillet. Kita fillet juga sebelah sini. Selanjutnya, kita akan membuat bagian bawahnya. Di sini pertama-tama kita akan menggunakan garis bantu terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan membuat bagian bawahnya. Bawah sini kita akan membuat bagian bawah ini. Pertama-tama kita akan membuat garis bantu sepanjang 67,5 menggunakan tools line. Dan 22,5. Di sini kita akan membuat lingkaran dengan radius 10,5. Nah, setelah membuat lingkaran di bawah sini, kita akan buat lagi lingkaran dengan diameter 15. Tadi jarak dari titik center yang ini ke titik center ini itu sepanjang 22,5. Selanjutnya kita akan buat lagi lingkaran dengan garis putus-putus. Kita gunakan layer 3 yang sudah dibuat tadi. Circle
center diameter dengan diameter 27. Selanjutnya, pada soal lingkaran ini diminta dengan bentuk setengah lingkaran, maka terlebih dahulu saya akan buat garis agar dapat ditrim. Nah, setelah jadi seperti ini, kita trim saja bagian yang tidak dibutuhkan. Itu bagian ini, lalu bagian yang di sebelah sini. Nah, setelah jadi seperti ini, kita akan membuat lagi lingkaran di sepanjang jalur ini, lingkaran yang putus-putus ini, dengan radius 3,75. Nah, kita akan menggunakan perintah array polar dengan itemnya sebanyak 3. Jadi seperti ini. Kita lanjutkan lagi membuat bagian tubuhnya. Di sini menggunakan lingkaran dengan radius 39, circle radius. Jadi tengahnya ini 39. Dan setelah jadi lingkaran dengan radius 39, selanjutnya kita akan memfilet kedua sisi ini agar berbentuk lingkaran, agar berbentuk lengkungan dengan radius 21. Langsung saja kita filet. Karena terputus, kita menggunakan perintah extend untuk menyambungkan kembali. Lalu kita filet lagi radius 21. Gunakan lagi perintah extend untuk menyambungkan kembali yang terputus. Nah, setelah seperti ini, selanjutnya kita trim bagian-bagian yang tidak diperlukan ini. Dan jadi seperti ini. Setelah memfilet, selanjutnya kita akan membuat garis sebelah sini dengan panjang 27 mm. Kita lakukan lagi di sulai yang sama. Line. Panjang 27. Lalu kita lanjutkan dengan membuat garis bantu. Garis bantu dari sini dengan panjang 73,5. Kita akan buat lagi garis bantu sebelah sini 39. 8. Jadi seperti ini. Lalu kita buat lagi garis yang menghubungkan ini menggunakan line. Kita hubungkan ke sebelah sini. Jadi kita hubungkan ke sebelah sini. Dan setelahnya kita akan membuat garis bantu lagi menggunakan line yang panjang 56,25. Di sebelah sini juga 56,25. Lalu kita buat ini tingginya 46,5. Di sebelah sini juga sama 46,5.
Nah, lalu selanjutnya, pada soal ini, bagian sini hanya setengah lingkaran. Maka kita akan buat terlebih dahulu garis untuk dapat ditrim menjadi setengah lingkaran. Lalu kita trim saja bagian ini. Nah, dan dilanjutkan membuat garis panjang 27. Dan dihubungkan ke sini. Kita lakukan lagi sebelah sini. Panjangnya 27 dan dihubungkan dengan ujung garis ini. Dan setelah jadi seperti ini, kita akan mentrim bagian-bagian yang tidak dibutuhkan lagi. Kita trim semuanya. Lalu untuk membuat bagian ini, kita akan menggunakan perintah offset terlebih dahulu. Offset 5. Kita offset bagian-bagian ini. Offset semuanya. Seperti ini. Nah, setelah kita offset, kita akan mentrim lagi ini. Nah, setelahnya kita akan memfilet sudut-sudut 90 derajat ini dengan radius 6. Kita filet dulu. Ini radius 6. Sebelah sini juga radius 6. Di sebelah kanan sini juga radius 6, kita filet lagi. Di sini juga filet dengan radius 6. Lalu kita filet radius 6, sebelah sini radius 6. Sebelah sini juga radius 6. Di sini juga radiusnya 6. Lalu di sebelah sini kita filet dengan radius 11. Nah, setelah jadi seperti ini, kita filet lagi yang di sebelah sini dengan radius 5. Udah jadi. Lalu kita menggunakan perintah lain untuk menghubungkan dua ujung garis ini. Dan kita filet dengan radius 2. Nah, setelah jadi seperti ini, kita akan membuat lingkaran. Kita akan membuat lingkaran ini, yaitu lingkaran dengan radius 7,5 dan diameter 6. Di sini kita akan buat garis bantu lagi dengan perintah lain sepanjang 73,5. Di sini sepanjang 44,25.
ke atas sini sepanjang 12 mm, lalu 19,5. Kita lakukan hal yang sama lagi. Tidak usah, langsung saja kita buat lingkarannya. Circle dengan radius 7,5 di sini. Radius 7,5. Lalu dengan circle center diameter dibuat lingkaran dengan diameter 6. Lalu setelah jadi lingkarannya, untuk membuat lingkaran di sebelah kiri, langsung saja kita copy lingkaran ini. Kita copy lingkarannya, tentukan titik senternya. Kita buat jaraknya 88,5. Kita copy juga lingkaran yang ini. Sejauh 88,5. Nah, setelah jadi seperti ini, kita trim dulu yang bagian ini. Dan jadi seperti ini. Kita trim lagi bagian-bagian yang udah tidak diperlukan. Itu garis bantunya. Kita delete saja ya. Kita delete aja semua garis bantunya. Dan jadi seperti ini. Selanjutnya, setelah terbentuk pola lingkaran di kedua sisi, saya akan membuat pola khusus ini menggunakan perintah spline dan hatch. Langsung saja kita menggunakan perintah spline. Spline ini tidak ada ukurannya, jadi kita akan buat semirip mungkin dengan yang diperintahkan pada soal 2. Kita akan zoom dulu. Setelah kita zoom, kita akan menggunakan perintah spline untuk membentuk polanya. Karena tidak ada ukurannya, kita buat semirip mungkin dengan yang ada di soal. Lalu kita akan membuat lagi pola lengkungan selanjutnya dengan menggunakan spline. Sini di tengah-tengah ini kita bentuk. Nah, setelah jadi polanya seperti ini, kita dengan menggunakan perintah hatch, sebelum kita menggunakan perintah hatch, karena hatch ini hanya dapat digunakan pada bidang yang tertutup, maka kita trim dulu bagian lingkaran ini terlebih dahulu. Nah, setelah jadi seperti ini, kita gunakan perintah hatch. Kita klik saja di sini. Nah, pada soal ini kita menggunakan yang tipe ANSL 32. Ini kita pergede ukurannya pada bagian properties agar terlihat seperti yang pada soal.
kita perbesar saja hingga ukuran yang diinginkan ya. Nah, segini cukup dengan ukuran 18. Lalu selanjutnya kita akan membuat lagi pola yang ini dengan menggunakan perintah spline dan h juga. Kita ke bagian atas ini. Langsung saja kita buat menggunakan perintah spline. Kita buat semirip mungkin dengan yang diminta oleh soal. Enter. Selanjutnya kita akan membuat lagi dengan menggunakan perintah spline di sini. Enter. Jadilah pola seperti ini. Nah, setelah polanya terbentuk, kita akan gunakan perintah hatch untuk mengisi dengan pola khusus. Nah, pada pola ini kita menggunakan tipe yang S-char, sebentar, yang ini S-char, dan jadilah polanya seperti ini. Kita zoom out untuk melihat hasil akhirnya. Ini dia hasil akhir dari proses visualisasi soal 2 pada modul 3 praktikum industri 1. Sekian pengerjaan soal dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.